Salah satu yang terkesan dengan agresivitas timnas Indonesia, ialah rekan setim Cristiano Ronaldo di Al Nassr yang juga tampil untuk Arab Saudi, Sultan Al Ghanam. Bek sayap Arab Saudi itu bahkan sampai kehabisan kata-kata seolah tak percaya jika negaranya hampir saja disingkirkan tim kuda hitam, timnas Indonesia. Sultan Al Ghanam mengatakan kalau sebenarnya para pemain Arab Saudi tidak bermain buruk ketika dihadang oleh tim tamu, timnas Indonesia. Akan tetapi, ia berbicara jujur kalau timnas Indonesia yang dia hadapi kemarin telah mengalami perkembangan yang begitu cepat sehingga merepotkan Arab Saudi. Kami bermain bagus, tapi kami tidak menyangka timnas Indonesia berkembang begitu cepat, kata Sultan Al Ghanam dikutip dari Dantri. Kondisi itulah yang membuat rekan setim Cristiano Ronaldo tersebut memberi peringatan kepada Australia tentang seberapa bahayanya timnas Indonesia. Ia menambahkan kalau Australia sebaiknya menyiapkan strategi khusus demi meredam agresivitas timnas Indonesia yang akan tampil di depan ribuan pendukungnya. Mereka bermain luar biasa, lanjut pemberi assist bagi Cristiano Ronaldo di Al Nassr tersebut. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong membeberkan kepastian dua pemain naturalisasi baru bisa diturunkan dalam laga bersama timnas Indonesia. Timnas Indonesia baru dipastikan bakal mendapatkan amunisi baru demi mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada dua nama pemain yang akan menjadi calon naturalisasi selanjutnya, yakni Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Keduanya terlihat sudah berada di Indonesia dan bertemu langsung Ketua Umum PSSI, Erick Thohir serta bergabung latihan di hotel dengan para pemain skuad Garuda. Kendati begitu, Mees Hilgers dan Eliano Reijers masih harus mengikuti sejumlah tahap untuk menyelesaikan proses naturalisasinya. Ini artinya baik Mees Hilgers dan Eliano Reijers tak akan memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong angkat bicara terkait kedua pemain itu bisa dimainkan pada putaran ketiga. Walaupun belum bisa membela skuad Garuda dalam waktu dekat, Shin Tae-yong mengharapkan jika kedua pemain itu bisa bergabung pada November mendatang. Kedua pemain mungkin tidak gampang bermain di Oktober, ujar Shin Tae-yong di Stadion Madia GBK, Jakarta, Minggu, 8 September 2024. Tetapi berharap November, Mees Hilgers dan Eliano Reijers bisa main, tambahnya. Sosok Mees Hilgers dan Eliano Reijers juga tak terlihat dalam sesi latihan yang digelar di Stadion Madia GBK jelang pertandingan kontra Arab Saudi. Menghilangnya dua sosok itu juga dikonfirmasi manajer timnas Indonesia, Sumarji dengan menyebut jika keduanya sudah kembali terbang ke klub masing-masing. Sumarji mengatakan bila Mees Hilgers sudah kembali pada Sabtu malam kemarin, sedangkan untuk Eliano Reijers baru diterbangkan pagi hari ini. Ini menandakan jika keduanya dipastikan tak akan menyaksikan laga timnas Indonesia kontra Australia di Stadion GBK. Mees Hilgers dan Eliano. Berapa lama prosesnya mereka untuk bisa bermain di timnas Indonesia? Kapan selesainya proses IAS mereka untuk bisa sumpah dan bermain di timnas Indonesia? Mereka baru aja ke Dubes Belanda. Dan selain itu mereka juga tes fisik dan juga tes kesehatan, jadi itu semuanya sudah dilakukan. Kemudian proses dokumen-dokumen dari mereka dan juga surat dari mereka akan lanjut ke Kementerian Kemenpora. Habis dari Kementerian Kemenpora prosesnya dilanjut ke Kemenkumham. Terus baru ke Presiden. Dari Presiden surat-suratnya lanjut ke DPR. Dan di DPR paripurna dan baru ke Komisi 3 dan Komisi 10. Setelah semua itu selesai dikirim ke Panipura lagi dan kemudian balik lagi ke Pak Presiden. Dan setelah itu baru bisa sumpah lalu masuk proses ke FIFA dan mereka bisa bermain untuk timnas Indonesia dan sumpah WNI-nya bisa dilakukan ketika pemain ada waktu libur atau ada waktu match day. Jadi saat ini kita tunggu FIFA Match Day selanjutnya karena mereka sekarang sudah mulai berkompetisi dan mereka enggak bisa begitu saja ambil libur ketika kompetisinya lagi berjalan. Nah prosesnya seperti itu guys, jadi masih panjang dan apalagi DPR kita saat ini di September udah selesai jadi mulai 1 Oktober sudah masuk DPR yang baru. Jadi memang butuh proses dan butuh waktu. Kemungkinan besar prosesnya Mees Hilgers dan juga Eliano akan sama, jadi kalau menurutku paling cepat mereka bisa jadi WNI dan bermain di timnas Indonesia itu saat di bulan Oktober. Saat kita melawan Cina atau di bulan November saat kita melawan Jepang.
Kalau di bulan Oktober saat kita melawan Bahrain itu menurutku terlalu cepat karena itu udah bulan depan dan kita masih nunggu mereka untuk sumpah WNI sebelum mereka bisa bermain di Timnas Indonesia. Tapi kita tentunya enggak tahu dari sosok Pak Erick Thohir, dia sangat luar biasa, kadang dia diam-diam dan habis itu langsung jadi-jadi. Matthew Ryan, Kapten Timnas Australia mengakui adanya Dutch influence di Timnas Indonesia. Australia sendiri tidak asing dengan situasi tim semacam itu. Dia tahu pertandingan bakal sengit dan alot. Selasa 10 September 2024, Australia menyambangi Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Kedua tim bertemu di matchday 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3. Pertemuan kedua tim kali ini diyakini bakal sengit. Indonesia sekarang bisa berdiri selevel dengan Australia. Apalagi, kondisi kedua tim sekarang sedang bertolak belakang. Di matchday 1 lalu, Indonesia baru saja menahan imbang Arab Saudi, sementara Australia kalah 0-1 dari Bahrain di hadapan pendukung sendiri. Matthew Ryan, Kapten Australia, tidak begitu terkejut dengan kondisi skuad Timnas Indonesia yang sekarang. Di bawah bimbingan pelatih Shin Tae-yong, saat ini ada banyak pemain keturunan yang bermain untuk Timnas. Di laga kontra Arab Saudi kemarin, ada banyak pemain abroad yang bermain untuk Indonesia. Mulai dari Martin Paes, Jay Itzes, Tom Haye, hingga Ragnar Oratmangoen. Nah yang menarik, Australia sendiri sudah pernah menempuh jalan yang sama beberapa tahun lalu. Timnas Australia juga pernah dibentuk dengan warna Belanda. Jelas bahwa kami sendiri pernah merasakan Dutch influence yang kuat di masa lalu. Saya tahu bahwa mereka adalah negara yang sangat mengandalkan teknik, ujar Ryan. Mereka suka bermain, mengutamakan gaya sepak bola modern, dan mereka sangat mengandalkan teknik. Ryan tahu betul sepak bola macam apa yang bisa dimainkan Timnas Indonesia. Karena itu, dia tahu pertandingan di SUGBK nanti tidak akan mudah. Australia harus berhati-hati. Kami tahu apa yang akan kami hadapi di hari Selasa nanti. Dengan respek terhadap lawan, kami tahu mereka punya kualitas yang bisa menyulitkan kami jika kami tidak bermain baik, lanjut Ryan. Kami fokus pada diri kami sendiri dan apa yang harus kami lakukan. Sebagai skuad, kami percaya diri bahwa kami bisa bangkit setelah hasil buruk yang lalu, tutupnya.